A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS Expertise. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana untuk membuat EBITDA sebuah rumah sakit 20-30%. Jadi EBITDA ini realisasi. Ini adalah laporan cash flow, laporan keuangan dari rumah sakit yang sedang saya kelola. Ini EBITDA-nya di bulan April menghasilkan 24%, 24,67%. Di bulan Mei 34,22%. Di bulan Juni itu 3%. Ini kalau tidak salah sedang lebaran, kalau nggak salah lebaran. Di bulan Juli itu ada 16,24%. Jadi di video ini akan saya sharingkan bagaimana untuk membuat EBITDA dari revenue sebesar ini. Revenue dari rumah sakit 2,9, 3,3, 2,7, dan 2,9 itu bisa menghasilkan EBITDA 24-34%. Jadi memang untuk membuat EBITDA atau earning before interest depreciation dengan memetakan dulu. Jadi fokusnya itu jika revenue-nya itu sudah tumbuh, sudah besar, maka kita fokus di expense-nya. Yang pertama, EBITDA itu tidak bisa dibuat atau diciptakan jika memang revenue-nya belum ada. Jadi misalkan revenue-nya itu di bawah 2 miliar atau 1 miliar, ya akan sedikit sulit ya untuk membuat EBITDA itu sebesar 20%, karena memang expenses-nya untuk sebuah rumah sakit itu kalau berdasarkan empirical pengalaman saya itu sekitar minimal ada 2 miliar ke atas. Jika 2 miliar ke bawah mungkin jatuhnya sebuah klinik. Tapi bisa atau tidak, saya rasa bisa ya. Kita bisa tetap membuat itu. Tetapi kan beban dari sebuah resource-nya, dari sebuah operasionalnya itu harus dipetakan juga. Jika rumah sakit akan sedikit sulit jika revenue di bawah 2 miliar untuk membuat EBITDA 20% ke atas. Karena biaya-biayanya cukup tinggi untuk sebuah rumah sakit. Kita terpatok dengan standar sebuah rumah sakit itu harus memiliki fasilitas serta jumlah SDM yang ditentukan. Nah, itu yang membuat expense-nya itu akan tinggi. Tapi jika klinik atau klinik rawat inap, saya pikir bisa, karena otomatis expense atau beban biayanya juga akan standarnya tidak sama dengan sebuah rumah sakit. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah ketika ingin membuat EBITDA itu 20% sampai 30%, revenue itu sudah tumbuh dulu. Untuk mengenerate revenue tentu bisa dengan berbagai macam cara. Yang pertama untuk meningkatkan pasien dulu, jadi pasiennya ditingkatkan. Jika memang BPJS-an, itu bisa dikelola dengan model rujukan, entah dengan menggunakan fee jika swasta, ya jika negeri mungkin akan tertangkap dianggap gratifikasi dan sebagainya, atau meningkatkan bor, atau bisa juga dengan meningkatkan kunjungan pasien-pasien lain yang di luar pembiayaan BPJS, misalkan umum insurance. Itu tekniknya bisa banyak, pendekatannya bisa promosi, marketing, dan sebagainya. Yang penting adalah revenue-nya itu harus naik dulu. Revenue-nya harus naik dulu untuk membuat EBITDA ini. Karena apa yang mau diekstrak jika memang revenue-nya tidak ada, jadi tidak akan masuk akal, tidak mungkin. Kita langsung saja. Jadi untuk membuat EBITDA ini fokusnya adalah di financial ratios. Jadi financial ratio kan ada liquidity, ada solvency, ada activity, ada probability. Jadi Bapak Ibu bisa googling sendiri untuk apa itu pengertian dan macamnya, karena banyak sekali. Liquidity, ada solvency ratio, ada activity ratio, ada profitability ratio. Nah, fokus kita untuk mengenerate EBITDA 20% sampai 25%. Oh ya, disclosure, rumah sakit ini yang saya kelola ada rumah sakit swasta tipe C dengan 100 tempat tidur, 100 lebih sedikit tempat tidur. Dan memang ini rumah sakit BPJS-an, full BPJS-an. Jadi fokusnya kita balik lagi ke activity ratio. Activity ratio yang bisa difokuskan untuk mengenerate EBITDA adalah total asset turnover. Total asset turnover itu dari revenue, dari total asset divided by revenue. Jadi berapa revenue yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki, sama dengan ini yang paling penting, inventory turnover. Dari inventory turnover itu berdasarkan jumlah cost of goods sold-nya dari inventory yang memang dikeluarkan. Ini sangat penting untuk membuat EBITDA, karena
Jika di rumah sakit yang notabene adalah sebuah bisnis pelayanan atau jasa, untuk ngutek-ngutek jasa pelayanan, misalkan jasa medis atau jasa kesehatan dari tenaga kesehatan, mungkin akan sedikit tarik ulur atau sulit. Karena apa? Yang memiliki peran untuk mengenerate revenue adalah kan dokter yang paling vital, the most important, yang paling utama. Kemudian perawat, tenaga kesehatan lainnya, itu mungkin akan berbanding lurus atau berbanding langsung dengan performance mereka. Jika revenue atau pendapatan mereka itu terlalu diutak-utik, terlalu efisien, maka kualitas layanannya saya melihat akan langsung terefek atau terpengaruh. Kualitas performance kinerjanya juga akan berbanding lurus itu dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi mungkin saya memberi saran tidak langsung mengutik-utik di sana, tapi utik-utik dulu lah yang barangnya atau yang produknya. Kalau servisnya adalah dokter, layanan medis, layanan keperawatan dan sebagainya, kita utak-utaknya yang benda matinya dulu, obat, alkes, kemudian BHP dan sebagainya yang memang tertumpuk menjadi inventory. Di inventory ini yang kita lakukan di rumah sakit ini adalah menurunkan jumlah pengeluaran inventory. COGS-nya itu kita bisa tahan di angka di persentase tertentu, entah 20% atau 10%. Nah, kata kuncinya adalah di menahan di inventory ini. Bagaimana inventory ini bisa turun? Di awal saya masuk di 2023 bukan di 2024, itu awal masuk itu lebih dari angka sini. Jadi uang mandek atau uang tidak muter itu ada di inventory. Nah, kita bisa turunkan inventory ini dengan supply chain management. Kata kuncinya adalah supply chain management. Nah, ini memang perlu resource sendiri, perlu belajar sendiri, SDM-nya perlu dilatih. Dan contohnya ini adalah supply chain management di farmasi ya, karena di bisnis rumah sakit yang paling besar pengeluarannya adalah di farmasi, obat, alkes, BMAP dan sebagainya. Nah, kita buat dulu sistem supply chain manajemennya. Sebenarnya bisa dengan SIMRS, bisa dengan yang lebih canggih. Tapi jika Bapak Ibu memiliki tenaga atau pegawai yang ahli, bisa dibuat dengan Google Sheet. Kalau Microsoft Excel mungkin akan ngelek, akan nambah dikit ya. Google Sheet tergantung juga seberapa banyak ya table ataupun modul yang memang coba dimasukkan ke dalam. Di dalam supply chain management ini ada general information, substances listnya, ada cost driver nanti mau dimasukkan kemana. Kalau misalkan kita linkkan dengan unit cost, ada drug, ada obat-obatan, ada ordernya, ada jika kita memang ada penyewaan yang masuk keluar, kemudian ada koreksinya berapa, ada equipmentnya berapa. Ini adalah jadi kata kunci untuk membuat inventory itu bisa menurun. Jadi dalam supply chain management ini memang dari awal sudah, ini saya tidak jelaskan supply chain management di video ini, Bapak Ibu bisa pelajari di video lainnya. Ini adalah bentuk strategicalnya bagi Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit di posisi strategikal. Yang pertama adalah bisa membuat ini dulu global budgeting. Kalau di rumah sakit ini disebut global budgeting, dipetakan dulu pendapatan, kemudian expenses-nya, OPEX-nya dulu, operational expenses-nya itu bisa dipetakan di HPP, cost of service, jasa pelayanan, wages dan sebagainya. Kemudian setelah ini jelas bisa dilihat dipetakan melalui financial ratio-nya. Nah, saya langsung tembak, ketimbang Bapak Ibu nanti muter-muter dulu atau mencari di mana sumber titik fokus inefisiensinya dari operasional Bapak Ibu, itu langsung di inventory saja. Inventory, kemudian bagaimana untuk mengefisienkan dari inventory ini langsung pakai supply chain management. Jadi begitu cara pola urutannya ya Bapak Ibu, sehingga EBITDA yang bisa dihasilkan ini, EBITDA bisa dihasilkan 24%. Ini bulan April kemarin. Jadi dari 2,9 itu bisa menghasilkan uang segini, 24%, 34%. Ini yang kecil 3%, kita bayar THR dan sebagainya. Yang Julinya 16%, sekian. Itu yang bisa share Bapak Ibu untuk bagaimana menghasilkan EBITDA 20-30%. Terima kasih.